Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'wat, rafi'ud darajat, wa huwa alladzi yuqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ikhwatal iman, bapak-bapak atau ibu-ibu semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, di malam ke-11 bulan suci Ramadan, yang mana alhamdulillah ini adalah suatu kebahagiaan walaupun raga kita jauh. Mudah-mudahan hati kita terlalu terpaut oleh masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi golongan orang-orang yang insya Allah terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat amaliyah kita yang kita selalu lakukan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan, suara saya jelas dulu nggak nih? Jelas ya suara? Jelas ya, alhamdulillah. Bapak-bapak, jelas ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ketika saya mendapatkan judul ini judul yang sangat menarik karena judul ini pernah, kalau tidak salah, sekitar 8 sampai 10 tahun yang lalu yang sering kita angkat ketika kita berada di kajian-kajian ilmiah yang waktu itu masih zaman kita mahasiswa atau kuliah. Kebetulan saya kuliah di Fakultas Dirasah Al-Islamiyah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan ini adalah memang pembahasan yang penuh dengan kesungguhan di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berbicara tentang kaum sipilis, kaum-kaum yang berpemikiran sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan sebagai golongan orang-orang munafik. Karena kenapa bisa dikatakan sebagai golongan orang-orang yang munafik? Karena mereka ini adalah yang satu akidah dengan kita, tetapi secara pemikiran yang penuh dengan kebebasan. Dan berpikirnya itu tidak didasari dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada malam hari ini saya akan membahas tentang beberapa pernyataan propaganda dari kaum-kaum sipilis ini dan dampak bahayanya. Satu misal, bapak-bapak, ikhwani rahimakumullah, adalah perkataan mereka yang mana sering kita lakukan dari kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu. Ada yang mengatakan begini, untuk apa kita sholat
kalau sholat kita ini masih didasari oleh riya. Sholat kita ini masih didasari oleh sifat ujub. Ingin dilihat oleh orang lain. Buat apa kita melakukan ibadah sholat? Kalau sholat ini tidak dibenahi dulu hatinya, baru melaksanakan sholat. Atau kalau mau sholat itu, mereka ini berpikiran begini. Mereka ini berpandangan, sebelum kamu sholat, kamu perbaiki dulu. Jangan sampai ada sifat riya di dalam diri kamu. Padahal ini semua apabila kita terima hanya dengan akal, maka tidak akan bisa masuk. Tidak akal ini akan menerima. Tetapi yang menolaknya itu adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas itu. Karena keimanan itu adalah pondasi dasar agar tidak tergoyahnya akidah kita, agar tidak rusaknya akidah kita, dan ini menjadi apa yang telah dikatakan dan disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang keimanan kita, yang al-iman yazidu wa yankus. Iman itu naik dan iman itu turun. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu naik karena kita mau ibadah kepada Allah. Jadi pernyataan untuk apa sholat kalau masih riya, untuk apa sholat kalau masih mau dilihat oleh orang lain, ini pernyataan yang menyesatkan sebenarnya. Karena sholat ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog dengan kita, dan orang yang sholat ini ada tingkat-tingkatannya. Dari tingkatan orang yang sholat dari tingkatan yang awam, sampai dengan orang yang sudah bisa dalam sholatnya, sholat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencapai derajat yang khusyuk. Bapak-bapak ikhwani rahimakumullah, oleh karena itu propaganda kaum sipilis ini adalah sangat menakutkan bagi saudara-saudara muslim kita yang kurang imannya. Dan mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan imannya dan terus istiqomah di dalam ibadah, sehingga tidak terhanyut terbawa arus lewat perkataan, pernyataan mereka yang bisa diterima oleh akal kita, tetapi tidak bisa diterima oleh iman kita. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lagi propaganda daripada mereka, yaitu propaganda yang mengatakan seperti ini. Untuk apa kita, kaum muslimah kita, memakai hijab, memakai niqab atau cadar, kalau atasnya ditutup, bawahnya dibuka? Artinya, untuk apa saudari muslimah kita memakai jilbab, memakai kerudung, menutup aurat, sedangkan dalam tingkah laku dia masih pacaran. Dalam tingkah laku dia masih bergaul dengan pergaulan yang bebas dengan lawan jenisnya. Padahal, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang semacam ini, pernyataan semacam ini, saya katakan lagi, bisa diterima oleh akal sehat kita. Benar juga ya, kenapa harus pakai jilbab? Sedangkan masih pacaran. Kenapa pakai jilbab? Tetapi kok akhlaknya nggak dijaga? Pribadinya kok nggak dibenerin dulu? Gitu. Kenapa kok harus pakai jilbab? Harusnya dibenerin dulu itunya. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa jilbab itu adalah suatu kewajiban. Orang yang memakai jilbab artinya dia yang mau patuh daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menutup auratnya adalah orang yang mulia, yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya mengatakan bahwa perempuan yang paling mulia adalah perempuan yang jarang dilihat oleh laki-laki. Artinya, orang yang menutup aurat adalah orang yang sedang menjaga dirinya dari pandangan laki-laki. Dan ada suatu cerita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dahsyatnya azab neraka, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayangkan umatnya ketika masuk ke dalam neraka, sehingga tanpa disadari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dengan sejadi-jadinya.
Menangis Rasulullah. Di mana Rasulullah menangis? Di dalam masjid. Sehingga ketika Rasulullah menangis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi perhatian para sahabat. Abu Bakar mendekati, tidak bisa mendiamkan Rasulullah. Umar mendekati, Utsman mendekati, sahabat-sahabat yang lain mendekati, tidak bisa satu pun mendiamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena datangnya wahyu tentang azab, kejamnya, beratnya, dahsyatnya azab api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menangis jadi-jadinya, sampai para sahabat kebingungan dan para sahabat bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini bagaimana? Rasulullah tidak diam-diam, tidak berhenti menangisnya. Apa yang harus kita lakukan, wahai sahabat? Abu Bakar, kata Abu Bakar, ini hanya satu yang bisa mendiamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Ya Abu Bakar, putrinya Fatimahuz Zahra. Maka Abu Bakar Siddiq memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk menemui Fatimahuz Zahra dan meminta Fatimahuz Zahra untuk mendiamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdurrahman bin Auf datang ke rumah Fatimahuz Zahra, Abdurrahman bin Auf mengetuk pintu rumah Fatimah. Diketuk pintunya dengan suara yang lantang. Dan menurut satu riwayat, Abdurrahman bin Auf saking ingin mendengar ucapan jawaban salam yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, sampai kupingnya ditempelkan ke pintu rumah Fatimahuz Zahra. Karena Fatimahuz Zahra adalah orang yang senantiasa wanita yang menjaga auratnya dari laki-laki. Sampai ditempelkan telinganya. Dahsyatnya dijawab oleh Fatimah dan terdengar. Dan dikatakan, man kharijal bait, siapa yang ada di luar rumahku, kata Fatimahuz Zahra. Ana Abdurrahman bin Auf. Diceritakan bahwa Rasulullah menangis dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa memberhentikan tangis Rasulullah kecuali engkau, wahai Fatimahuz Zahra. Akhirnya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Fatimahuz Zahra mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau pergi duluan ke masjid, maka aku akan menyusul, aku akan merapikan bajuku dulu. Dirapikan baju Fatimahuz Zahra serapi-rapinya. Ditutup, hanya matanya saja yang terlihat. Ditutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya mata saja yang terlihat. Apa yang terjadi? Ketika Fatimahuz Zahra sampai kepada masjid dan ingin memasuki masjid, mau menemui ayahnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat terbengong sebengong-bengongnya. Sahabat takjub setakjub-takjubnya. Kenapa sahabat bisa terbengong dan takjub? Sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang jarang sekali melihat bentuk daripada Fatimahuz Zahra. Tidak pernah melihat, tidak pernah membayangkan. Karena Fatimahuz Zahra jarang sekali keluar rumah kalau tidak ada kepentingan apapun. Jadi jarang. Yang bikin menakjubkan lagi, para ikhwani rahimakumullah, adalah ketika Fatimahuz Zahra masuk ke dalam masjid, Fatimahuz Zahra dengan dahsyatnya, anak seorang Rasul, anak utusan Allah, wanita yang akan memimpin kaum muslimah nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Ternyata di bajunya lebih daripada 10 jahitan, lebih daripada 10 tambalan, yang bajunya itu tidak terkesan mewah daripada nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh dengan kesederhanaan. Masya Allah. Dan Fatimahuz Zahra, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa bisa memimpin daripada kaum muslimah nanti di dalam surga? Karena Fatimahuz Zahra senantiasa menjaga dirinya, menjaga martabatnya daripada pandangan laki-laki. Dia tertutup semua badannya, tertutup semua tubuhnya, dan ia memuliakan tubuhnya dan hanya dipersembahkan oleh suaminya tercinta, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini adalah pernyataan propaganda yang mana yang akan menyesatkan kita ketika kita berkata, untuk apa berjilbab kalau akhlakmu masih buruk? Untuk apa engkau berjilbab? Engkau tutup auratmu, tetapi engkau masih melawan kepada orang tua, tidak berbakti kepada orang tua. Ini adalah suatu musibah. Suatu musibah yang sangat dahsyat.
dan ini bisa diterima oleh akal, memang kenapa kita harus berjilbab? Tetapi pernyataan ini akan ditolak dengan mentah, dengan keimanan yang kuat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, ada lagi propaganda-propaganda kaum sivilis. Juga banyak sekali, terutama dalam hal kepemimpinan. Kita belum lama, kalau tidak salah, pernah sekali kita mendengar ada pernyataan seperti ini. Lebih baik kita memiliki pemimpin kafir yang adil, cerdas, bekerja keras, bertanggung jawab, daripada kita memiliki pemimpin Muslim yang khianat, tidak adil, tidak cerdas, dan hanya bisa menyusahkan rakyat. Masya Allah, tabarakallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah kuliah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendengar pernyataan ini, kita bisa terima dari akal kita, tapi akan ditolak oleh iman kita. Kenapa akan ditolak oleh iman kita? Demi Allah, banyak saudara-saudara kita yang sudah dibekali oleh Allah maziyah, kemampuan untuk memimpin. Dari pengetahuan agamanya sudah baik. Apabila kita memiliki pemimpin yang kuat agamanya, kuat akidahnya, kuat dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita rakyatnya mengadakan acara-acara agamis, maka ketika pemimpin kita non-muslim, kita akan kesulitan. Tetapi kalau pemimpin kita adalah seorang muslim, maka kita akan memiliki tempat untuk kita menaung, tempat untuk kita berteduh, dan kita saling membantu dalam menghidupkan kejayaan agama Islam yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi propaganda kaum sivilis yang mana ini terjadi kepada kami, juru dakwah, para muballigh, para orang-orang yang menyampaikan agama, kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kami dibenturkan ketika ada daripada golongan kami, para ustadz, para kiai, ulama yang terjun kepada dunia politik. Kami secara tidak langsung, masyarakat telah dicuci otaknya dengan pernyataan kalau kiai, kalau ustadz, kalau juru dakwah, kalau pendakwah, kalau ulama cukup mencerahkan agama lewat dakwahnya. Tetapi jangan sekali-kali terjun ke dunia politik, karena politik itu menyesatkan, politik itu kotor, politik itu tidak baik, politik itu akan merugikan daripada kesucian, daripada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, ma'asyiral muslimin, kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang memang pemimpin ini jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh daripada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka siapa yang menjadi tempat kita menyurahkan hati ini atas apa yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia? Kita akan dipimpin oleh orang yang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita, para ustadz, para ulama, para kiai, diberikan pernyataan seperti ini, tidak usah terjun ke politik, biar kami saja yang kotor-kotoran. Ustadz mah tempatnya di tempat yang suci, maka ini akan merepotkan ma'asyiral muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa lebih berhati-hati lagi atas pemikiran-pemikiran semacam ini. Jangan sampai pemikiran-pemikiran semacam ini bisa merasuki diri kita, keluarga kita. Saat ini kita berada di situasi kondisi corona, yang mana yang tadinya kita bisa memuliakan Ramadan ini dengan cara berjamaah, tapi kita mengikuti apa yang telah ditetapkan, dipatwakan oleh ulama-ulama kita di Majelis Ulama Indonesia. Patut kita ikuti, karena fatwa itu bersifat maslahat. Tetapi hanya karena kita berada di tempat yang jauh, tapi jangan sampai kita melupakan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kita berhati-hati. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu, kita kembali sudah ke rumah kita masing-masing. Ini tugas kita.
Tugasnya apa Bapak Ibu sekalian? Tugasnya kita memperbaiki lagi kualitas ibadah, kualitas akidah, kualitas keimanan dari keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, seluruh keluarga kita kembali lagi kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan mereka sebagai amanah. Yang amanah itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Allah mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita, seakan-akan Allah berbicara kepada kita para ayah, seakan-akan Allah berbicara kepada kita para imam di rumah tangga, bahwa jangan sampai kita menjauhkan keluarga kita dari api, dari panasnya api neraka. Jangan sampai kita menjauhkan diri kita, mendekatkan diri kita dari panasnya api neraka. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Maka saat ini adalah saatnya kita kembali untuk merapihkan lagi bagaimana rumah tangga yang selama ini kita jalankan, kita dibangun dengan fondasi keimanan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemaslahatan di dalam rumah tangga yang kita bina. Kita ingin berkumpul di dunia dalam kebahagiaan, dan juga kita ingin dikumpulkan kembali bersama keluarga-keluarga kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, walaupun bagaimana keadaannya, tetap sholat. Karena sholat akan mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan munkar. Demi Allah, sholat ini akan menjadi pondasi buat kita semua apabila kita senantiasa mendapatkan apa yang kita harapkan dari dunia ini. Maka ketika semuanya kita telah dapatkan dari dunia ini, maka yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan lama lagi akan mengambil itu semua dari kita semua. Salat, dan salat ini mudah-mudahan menjadi pemisah antara hak dan yang batil. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang selalu berbuat hak, berbuat kebenaran, dan kebenaran ini kita ajak, kita mulai dari diri kita sendiri, dan kita ajak keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang terus beribadah dalam kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sekedar prolog dari saya. Mungkin setelah ini ada yang ingin bertanya dan kami persilakan. Dan dari layar saya semuanya hilang semua ini gambarnya, tidak ada foto-fotonya. Nah. Masya Allah. Kita mengurangi bandwidth, Ustaz. Apa? Memperkecil bandwidth supaya lancar gambarnya, Ustaz. Oh gitu, siap. Masya Allah, ya siap. Apakah kita buka sesi tanya jawab, Ustaz? Boleh, siap, silakan. Oke, jazakallahu Ustaz materinya. Mungkin kepada bapak-bapak saya persilahkan untuk bertanya langsung. Mungkin yang Pak Alim atau saya dulu nih, boleh nggak Ustaz? Silakan. Monggo. Ini Ustaz tadi bilang alumni dari IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat berarti ya? Ya, saya di UIN, pernah di UIN ya. Nah jurusan dirosat. Saya pernah dengar nih Ustaz ya, secara sudah pernah dengar bahwa di sana itu paparan paham-paham itu katanya kenceng banget gitu. Dan kemarin kita juga pernah sempat ngundang salah satu ustadz yang mungkin di daerah sana lah ya. Kemarin lupa saya itu. Dan saat ini sih infonya pengaruh itu lumayan ini ke mahasiswa-mahasiswa di sana, termasuk misalkan ke mahasiswa yang istilahnya di asramanya gitu, asrama mahasiswa gitu kan. Dan itu perlu istilahnya kayak penanganan khusus juga kalau menurut Ustadz ini gitu. Nah, kalau menurut Ustadz sebenarnya gimana nih yang pernah berkecimpung di sana nih? Sebenarnya
gimana sih sebenarnya ini? Soalnya kan itu jadi apa namanya pertanyaan juga sebenarnya, kalaupun kita misalkan punya anak atau apa yang pengen masuk ke sana itu, kalau memang apa anginnya terlalu kenceng kan kita takut juga gitu. Mohon penjelasan Ustaz. Iya, alhamdulillah pertanyaannya. Ya memang seperti apa yang kita dengar dari isu-isu yang memang beredar, apa-apa dari bentuk-bentuk pemikiran-pemikiran yang memang hampir saya bilang hampir benar-benar liberal, karena terlalu bebas, segala bentuk pemikiran itu dimasukkan ke ranah mahasiswa yang sebenarnya mereka ini sedang tahap penjajakan daripada penyempurnaan jati diri mereka. Jadi mahasiswa itu mereka ini ingin tahu ini, ingin tahu itu. Dan kalau saya boleh bercerita sedikit, dan saya juga pernah ikut sekitar 6 bulan itu, 6 bulan kalau tidak salah itu, sampai tidak pulang ke rumah dan lain sebagainya. Saya dulu pernah ikut pemahaman tentang NII, negara yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu ada memang. Dan itu semua sebenarnya hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil sebenarnya. Tapi mayoritas itu aman sebenarnya. Hanya ketika memang ada orang-orang yang kritis, ada orang-orang yang mahasiswa-mahasiswa yang kritis, mahasiswa yang cerdas, itu gampang sekali dipropaganda. Sehingga mereka semua bisa terbawa arus oleh liberalisme tadi, pemikiran-pemikiran yang terlalu bebas seperti itu. Dan kalau dalam segi kurikulum nggak ada masalah. Semua apa yang diajarkan di dalam kurikulum yang ada di UIN di seluruh Indonesia, IAIN di seluruh Indonesia, itu semuanya pemikiran kurikulum yang memang kurikulum yang didasari dengan Al-Quran, hadis, terutama dalam materi-materi agamanya, semuanya sudah dalam pengajian. Hanya ada kelompok-kelompok kecil saja yang merusak itu semua, tatanan itu semua. Karena saking dibiarkan orang-orang berpikiran bebas ketika berada di sana. Dan dimulai dari diskusi-diskusi kecil gitu ya, diskusi-diskusi pojok kampus dan lain sebagainya. Dari dimulai segitu aja. Tetapi kalau orang yang kuliahnya hanya kuliah dari rumah ke kampus, dari kampus ke perpustakaan, pulang lagi ke rumah, itu aman-aman saja. Rata-rata teman-teman saya aman. Tetapi kalau kita gitu ya, karena kita orangnya banyak kelayaban gitu, pengen tahu ini itu, jadi apa aja kita masukin. Apa yang kita masukin sehingga ke bawah arus juga kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran gitu untuk kita semuanya. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama perkuat akidah. Sehingga ketika sudah masuk ke sana tidak lagi kita bisa digoyangkan dan tidak bisa terpropaganda sehingga kita mengikuti apa-apa yang mungkin nanti didapatkan di sana. Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Jazakallah Ustaz penjelasannya. Mungkin yang lainnya silahkan. Silakan yang lain. Silahkan. Pak Ade, ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Mohon konfirmasi Pak Ustadz. Ya. Tadi kalau saya coba pahami dan tadi juga ada jawaban selanjutnya, kaum sivilis ini dia seakan-akan mau menyampaikan pernyataan, kalimat yang mengacu kepada satu pemikiran mereka yang sepertinya cerdas gitu atau tinggi gitu ya. Dan kalau saya coba pahami dari penjelasan Ustadz, sepertinya Ustadz menekankan pada kuatnya iman dulu gitu ya, kuatnya iman dan ketauhidan. Jadi bukan malah mencoba, tidak usah berusaha beradu pemikiran atau kecerdasan gitu dengan mereka ya, tapi lebih kuatkan iman dulu karena nggak akan habis-habis itu kalau mau beradu kecerdasan atau gimana Pak? Silakan penjelasannya Pak Ustaz. Ya, ketika saya menyampaikan tadi, kenapa pondasinya harus iman? Karena saya bilang tadi, ketika pernyataan itu hanya diterima dari akal, maka akal kita akan nerima Pak.
Akal kita akan nerima. Jangan sholat dulu kalau masih riak mah. Jangan sholat dulu kalau mau dilihat orang mah. Itu akal kita nerima tuh pernyataan seperti itu. Tetapi iman kita secara mutlak nolak. Karena iman kita ini pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau berargumen dengan mereka, Bapak-bapak, jadi ada dua golongan, yang tadi yang pertama sipilis ini, yang kedua golongan orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis adalah orang non-muslim yang mempelajari Islam dengan sempurna dan mencari kekurangan Islam. Itu orang orientalis. Kalau orang-orang sipilis ini adalah orang Islam sendiri, yang orang Islam ini sendiri karena banyak sekali belajar mungkin dari sumber-sumber yang memang mengarahkan kepada sifat-sifat pemikiran-pemikiran yang melenceng seperti ini, dan mereka ini orang-orang cerdas. Mereka ini yang berpikiran seperti ini orang-orang cerdas, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang mengandalkan akalnya daripada imannya. Dan makanya salah satu cara untuk melawannya itu yaitu dari cara iman kita yang kuat. Jangan sampai ketika kita tidak kuat imannya, kita mencoba beradu argumen dengan mereka, mental kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mental, maka nggak akan ada habisnya, Dan ini semua bisa terjadi karena kalau tidak ada penekanan daripada saya bilang tadi keimanan, akidah, apalagi rata-rata yang menerima pernyataan-pernyataan mereka ini adalah orang-orang yang ad'aful iman, orang-orang yang lemah imannya, gitu. Ya. Ada lagi, Pak? Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Dan Bapak-bapak, saya mohon maaf ini sebenarnya kalau bisa satu pertanyaan lagi, gitu. Karena saya sebenarnya sudah connect dari jam 8 dan nggak berbarengan dengan acara saat ini. Jadi ada acara yang memang saya nggak bisa tinggalkan. Berangkat sekitar 15 menit lagi sebenarnya, jam 9:15. Mudah-mudahan nanti saya bisa pamit jam segitu karena saya sudah ditunggu di depan rumah, ada acara yang memang tidak bisa ditinggalkan. Dan mudah-mudahan bisa satu pertanyaan lagi, dan mudah-mudahan nanti bisa kita sambung lagi, atau dengan cara nanti metode-metode yang lain dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan bisa lebih maslahat dan bisa lebih leluasa gitu. Karena ini juga permintaannya sudah dari lama ini, minta ditemenin untuk lamaran. Jadi orang di sananya ini sudah nungguin gitu. Tapi bukan saya yang mau lamaran. Kalau Pak Ustadz nggak apa-apa. Pak Ajis, silakan, lanjut. Ada 15 menit. Pak Ajis. Ya. Pak Ajis. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Halim moderator, terima kasih Pak Ustadz Aziz, sama-sama Aziz kita Ustadz ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aziz Darmawan, saya Aziz yang muslim gitu Ustadz. Allah. Ya. Jadi melanjutkan tadi diskusi Ustadz ketika menjawab pertanyaan dari Adi tadi ya. Jadi saya perhatikan kelebihan dari teman-teman kita di kaum sipilis itu kan terkait dengan cara mereka berargumentasi dan logika yang memang mereka gunakan. Sama Ustadz, saya dulu waktu mahasiswa juga banyak berkecimpung di situ. Karena kami di UI pun, terutama di FISIP, banyak sekali berkembang paham-paham yang sangat liberal, seperti Adi Armando dan kawan-kawan lah. Tapi insya Allah, saya karena bersahabat dekat dengan Pak Halim, saya akan terselamatkan kan? Amin, Pak Halim ini kan. Sama, jadi memang dalam posisi ini sulit bagi kita untuk berhadapan-hadapan dengan mereka, ketika kita mesti berargumentasi, dan ketika kita menghindar seolah-olah kita itu malah terkalahkan dengan mereka. Sama Ustadz, sama hampir pernah kecebur juga saya dan bahkan saya langsung diminta sama panglimanya waktu itu, Al Haidar tuh, karena saya di UI. Nah, memang mereka menggunakan dalil-dalil dan merasionalkan dan menginterpretasikan tadi secara logika mereka. Dan memang itu yang juga sangat laku di kalangan yang metropolis gitu ya. Jadi keberagamaan kita ini saat ini cukup maju dan bisa banyak diterima oleh
kaum perkotaan, di mana mereka itu lebih suka beragama dengan menggunakan juga logika mereka, rasional mereka. Kalau seperti saya, karena memang namanya saja udah ketahuan Aziz Muslim, tentu dari sononya sudah Muslim itu Ustaz ya. Sehingga ketika beragama lebih kepada, maaf kata, taklid karena ajaran orang tua, karena Islam kita Islam warisan. Sehingga memang apalagi saya orang yang termasuk kelompok di asal saya dari Boyolali Ustaz, di sana kan juga cukup banyak kaum-kaum yang sangat fundamental gitu ya. Tapi yang menarik ya seperti itu, selain waktu itu marak dan berkembang faham NI, waktu itu kan juga faham Syiah juga cukup marak di Depok bahkan gitu ya. Sempat belajar juga di Madinatul Ilmi dengan Ustadz Abdurrahman Bima, dan juga pernah belajar juga sama dengan Nurholis Majid di Paramadina, waktu itu masih di pindah kampusnya. Nah, memang maksud saya itu, saya pengen juga nih, bagaimana kita bisa berdebat, berargumen dengan mereka, sehingga kita itu tidak terpatahkan dan juga tidak terkalahkan. Nah, artinya gitu, artinya kalau kita menghindarkan seringkali dianggap, wah itu emang beragamanya masih lemah. Sedangkan mereka selalu merasa kuat ketika cara mereka memandang, cara mereka menjelaskan kita tadi menggunakan logika, rasionalitas mereka. Ini bagaimana Ustadz menghadapi mereka seperti itu, Ustadz? Ya, alhamdulillah, makasih banyak pertanyaannya. Dan caranya adalah yang pertama, ketika kita berargumentasi, mengadu argumen dengan mereka, jangan sekali-kali kita mengikuti hawa nafsu kita. Artinya kadang kita suka sebel gitu. Kalau kita orang nggak bisa menerima pernyataan kita, padahal pernyataan kita ini udah kita kaji sedalam-dalamnya, ini pernyataan yang benar mutlak gitu. Tetapi ketika kita sudah terbawa arus, sudah emosi, maka emosi itu akan mengalahkan kita. Dengan caranya apa? Caranya sabar aja. Caranya sabar, kita berargumen sesuai dengan apa yang kita ketahui, berargumen juga berdasarkan ilmu. Maka orang yang berilmu itu adalah orang yang bisa menahan dirinya itu dari emosi. Kalau sampai kita sudah terbawa emosi, maka emosi itu akan meruntuhkan. Akan meruntuhkan kita. Mau argumen sebagus-bagusnya, mau dalil sebagus-bagusnya, sedahsyat-dahsyatnya, maka argumentasi itu akan hilang. Argumentasi kita akan tertolak gitu oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk melawan mereka itu telah mengatakan kepada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di akhir dikatakan oleh Allah wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah golongan umat terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf, yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan kalian, ciptakan kalian untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan, mengerjakan daripada amal-amal kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan keji, dan wa tu'minuna billah. Allah menutup dengan wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tetap beriman kepada Allah. Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu bukan pekerjaan yang mudah kalau tidak didasarkan dengan beriman, fondasi iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu setelah gamblang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gamblang sekali. Penjelasan ini setelah gamblang sekali. Kenapa Allah itu tidak menjadikan ayat tersebut wa tu'minuna billah di awal, tapi ta'muruna bil ma'ruf, mengajak pada amal kebaikan dan menjauhkan daripada amal keburukan. Karena bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika imannya di awal, maka iman itu selemah-lemahnya iman manusia adalah diam, mendoakan, gitu kan? Mendoakan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dan hadis dengan ayat ini tidak kontradiksi, gitu. Idza ra'aitum munkaran, apabila kalian melihat suatu kemunkaran, falyughayyir biyadihi, maka ubah dengan tangan, artinya dengan kekuasaan, dengan kekuatan kita. Kalau nggak bisa, fa in lam yastati fa bilisani, maka dengan ucapan. Kalau ucapan juga nggak bisa, fa in lam yastati fa biqalbi, maka dengan hati. Makanya wa tu'minuna billah ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir, sehingga
apapun yang kita dapatkan dari resiko mengajak kebaikan dan menjauhkan daripada kemunkaran adalah kembalinya kepada pondasi keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin jawaban dari saya, Bapak-bapak. Ya, cukup kayaknya Pak Ustadz mau lanjut, ada acara. Iya, saya ada acara. Nanti Mudah-mudahan semua pas sehat. 9 lewat 15 menit mungkin ditutup sama doa aja Pak Ustadz. Amin, amin, Ya, amin. Pak Ya, kita tutup moderator. dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini semua apa-apa yang sedang menimpa kita, negeri kita, virus corona terutama bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim min kulli dhanbin 'azim wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa ya Allah wa nahnu ibaduka rifqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma dfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha ya Allah Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahillahu alaina syahra ramadana bil amni wal iman was salamati wal islam والتوفيق بما تحب وترضى. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان وحسن مقاصدنا يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menyapa ini dari Parung, Pak. Saya jauh dari Parung, Bogor, tapi domisili saya Depok. Saya kelahiran Pancoran Mas, Pitara. Cuman saya tinggal di Parung. Saya mau memberi informasi, Pak, kalau di Bapak punya saudara, sanak saudara, siapapun juga, mungkin anak-anak yatim, piatu, duafa, bisa nanti dititipkan ke pondok pesantren kami, pondok pesantren tahfidz Al-Quran Bina At-Taufik Atap Yatim yang beralamat di Parung ini. Nanti bisa WhatsApp saya, minta alamatnya. Insya Allah segala bentuk biaya pendidikan, biaya kebutuhan akan ditanggung oleh kita semua kalau mereka berprestasi, dan mereka akan dibekali dengan Al-Quran. Mereka akan menghafal karena pesantren kita tahfidz. Alhamdulillah sekarang sudah ada 120 anak-anak yatim, piatu, duafa yang kami kelola. Karena ini corona, jadi kita nggak bisa menyebar banyak nih informasi tahun penerimaan tahun ajaran baru. Kita tahun ini hanya menerima sekitar 40 santri saja. Mudah-mudahan dari Masjid Al-Fat, Perumahan Bela Casa bisa menyebarkan informasi ini, dan mudah-mudahan nanti ada anak-anak saudara-saudara kita siapapun juga dari manapun juga bisa sampai ke sini, dan mudah-mudahan bisa dididik oleh kami dan bisa hafal Al-Quran terutama, dan bisa menjadi penyelamat kita dunia akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل